Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi manajerial ya teman-teman. Di sini nanti akan ada sebanyak 27 soal ya teman-teman ya. 27 soal yang akan kita simulasikan. Baiklah, kita ke kompetensi manajerial ya, tentang aturan mainnya. Jadi setiap jawaban ya untuk soal kompetensi manajerial itu semuanya bernilai teman-teman. Jadi setiap jawaban itu bernilai antara 1 sampai dengan 4 ya. Jadi untuk soal-soal kompetensi manajerial itu upayakan semua dijawab teman-teman. Jangan tidak dijawab. Kalau tidak dijawab justru dia nilainya akan 0 gitu ya. Jadi untuk soal-soal kompetensi manajerial nanti saat ujian itu harus dijawab biar ada poinnya atau nilainya. Oke. Jadi kompetensi manajerial itu merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan serta sikap kita ya sebagai pelamar dalam berorganisasi. Jadi dalam soal-soal tes ini berkaitan dengan integritas ya, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik ya, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengelola perubahan, dan terakhir pengambilan keputusan. Nah itu seputar soal ya untuk kompetensi manajerial. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat contoh soalnya. Soal yang pertama, contohnya seperti ini. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Atau D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Jawabannya adalah iya, kita lihat jawabannya yang paling tinggi adalah yang C teman-teman ya. Jadi jawabannya yang paling tinggi adalah C, yaitu mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Jadi di sini kalau kita lihat pembahasannya ya, sikap teguh, tegak lurus terhadap kejujuran. Berarti terintegritas ya, kita berintegritas. Kalau kita lihat ya poin yang besar kedua nih, itu adalah yang D ya. Kemudian yang B, selanjutnya yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. Atau D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Ya. Jawabannya iya benar. Jadi jawabannya yang paling tinggi poinnya ya, atau nilainya 4 itu adalah yang D. Jadi melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Kalau kita lihat pembahasannya, ini D ini merupakan pantang menyerah ya. Jadi terus berusaha, sehingga dia poinnya paling tinggi. Paling tinggi kedua adalah yang B ya. Kemudian yang C, kemudian baru yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda. Namun, usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat. C. Kecewa, namun berusaha melupakan hal tersebut. Atau D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Jawaban yang betul adalah iya, yang B ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah yang B, karena mempunyai sifat ingin selalu mencari solusi terbaik ya. Jadi sehingga jawabannya ya poin 4 adalah yang B ya. Selanjutnya poin terbesar kedua, poin 3 yaitu C. Selanjutnya D, baru A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda.
Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Jawabannya adalah iya, yang A ya teman-teman ya. Jadi yang A itu memberikan pelayanan publik yang terbaik. Ya, jadi kalau kita lihat, poin paling tinggi adalah A, poin tinggi kedua itu adalah B, selanjutnya C, kemudian D ya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 5. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Atau D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. Jawabannya adalah iya, betul, yang C ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau kita lihat pembahasannya, C ini adalah solusi ya, atau solutif. Jadi kalau kita lihat, poin paling tinggi C, kemudian poin tinggi kedua B, poin tinggi ketiga D, dan terakhir poin tinggi keempat adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. C. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. Atau D. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Jawabannya adalah iya, benar, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Ya. Jadi jawabannya yang paling tinggi adalah yang C. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. Itu poin yang tertinggi atau poin 4. Kemudian poin tertinggi yang kedua itu yang B ya. Nah, yang B, mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan ya untuk memangkas dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Kemudian poin yang ketiga, poin tinggi ketiga atau poin 2 adalah yang A. Kemudian poin yang tertinggi terempat atau poin 1 adalah yang D. Oke, selanjutnya. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Atau D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Jawabannya adalah iya. Poin tertinggi jawabannya adalah yang C ya. Jadi poin ketinggi pertama C, 4 poin. Kedua adalah yang B, ketiga adalah yang A ya teman-teman. Yang terakhir poin paling kecil adalah yang D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Selanjutnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Atau D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, jawabannya betul. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ya, atau dilarang oleh aturan, itu kita harus punya sikap tegas ya teman-teman ya. Harus punya sikap tegas bahwasanya itu kita tolak. Jadi sama sekali tidak ada toleransi. Jadi sehingga poin paling tinggi itu D teman-teman ya. Poin tinggi adalah D. Sama sekali tidak ingin melakukan ya. Kita tolak secara tegas.
Itu poin tinggi D yang pertama, yang kedua adalah C, selanjutnya B, kemudian yang A. Oke, kita ke soal selanjutnya. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka, A. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. B. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. C. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. D. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawabannya adalah ya, yang B, teman-teman ya. Jadi kalau kita dikasih deadline tanggal 27, target pribadi kita adalah upayakan tanggal 26 itu sudah selesai, sehingga masih ada space untuk melakukan koreksi dan evaluasi ya tugas-tugas itu manakala misalnya ada yang belum pas. Jadi poin tertinggi adalah yang B, poin ketinggi kedua ada yang C ya, kemudian selanjutnya D, kemudian baru yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. D. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Poin tertinggi adalah yang A, yaitu berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ada resiko ya, konsekuensinya ide yang kita sampaikan belum tentu diterima. Nah, itu bukan menjadi persoalan. Yang penting dalam diri pribadi kita itu mengajukan ide yang memang diminta oleh pimpinan kantor. Sehingga jawaban paling tinggi adalah A, kedua C ya, ketiga D, kemudian terakhir yang B. Oke, kita lanjut ke soal 11. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Menarik dan nyaman. C. Nyaman. D. Apa adanya. Jawabannya adalah betul yang A ya. Yang pertama rapi, kemudian nyaman. Itu poin paling tinggi. Poin tinggi keduanya B, kemudian C ya. Terakhir adalah D. Ini poin 1 sebenarnya D ini ya. Nah, ini poin 1. Oke, selanjutnya. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, Anda merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut. B. Memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. C. Anda bertanya-tanya, mungkinkan tahun depan akan mendapatkannya lagi. Atau D. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Jawabannya adalah betul yang D ya, teman-teman ya. Jadi ada kegembiraan karena mendapat apresiasi ya. Kemudian tentunya kita mempertahankan prestasi itu, bahkan kita meningkatkan agar prestasi itu lebih ya. Sehingga jawaban paling tinggi adalah poin D, kemudian yang kedua adalah B, kemudian poin selanjutnya adalah yang C ya. Yang C, kemudian baru yang A. Oke, selanjutnya 13. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C. Bekerja lembur sampai malam. Atau D. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Jawabannya adalah betul. Yang benar adalah yang A ya teman-teman ya. Poin paling tinggi. Jadi kita bekerja itu dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi berupaya terus kita bekerja dengan upaya yang paling baik ya. Itu poin yang paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya yang C, kemudian D, baru terakhir yang B.
Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Anda menyukai fotografi. Suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti kompetisi tersebut hanya bila yakin menang. B. Berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat. C. Tidak mengikutinya karena takut kalah. Atau D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. Jawabannya adalah betul, yang D ya teman-teman. Jadi mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik gitu. Nah, sikap diri kita manakala misalnya di kantor ada sesuatu hal ya yang diadakan oleh kantor, tentunya kita akan mencari tahu bagaimana cara bisa untuk menjuarai itu. Tentunya kalau dalam hal ini ya, kita mencari teknik-teknik terbaru dan kemudian berusaha untuk yang terbaik gitu ya. Enggak, jawabannya adalah yang D, poin paling tinggi. Poin kedua yang A, C, kemudian baru yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan. Maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal. B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. C. Membelikannya karena ia memaksa. Atau D. Menolak karena tidak sesuai rencana. Jawabannya adalah oke, poin yang paling tinggi adalah B ya teman-teman. Poin tinggi adalah B, menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. Sehingga kita mengajarkan bagaimana dia mendapatkan sesuatu itu hasil dari jerih payahnya ya, jerih payah menabung gitu. Sehingga di situ ada pelajaran yang diambil. Jawaban paling tinggi B, tinggi kedua adalah D, A, kemudian baru yang C. Selanjutnya, Anda senang jika pergi ke restoran yang A. Pelayanan ramah dan cekatan. B. Cepat menyajikan makanan Anda. C. Makanan enak meskipun lama. D. Mahal. Jawabannya adalah iya. Yang paling tinggi poinnya yang A ya teman-teman ya. Pelayanannya ramah dan cekatan gitu. Sehingganya paling tinggi A, kemudian B, kemudian C ya, baru yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. 17. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah A. Memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya. B. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti. C. Mengabaikannya. D. Memenuhi perintah atasan dengan segera. Jawabannya adalah betul, jawaban paling tinggi adalah yang D teman-teman ya. Loyalitas ya, memenuhi perintah atasan dengan segera. Sehingga paling tinggi D, kemudian A, kemudian B, baru terakhir yang C. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. 18. Sikap Anda terhadap perubahan ide-ide dan cara-cara baru dalam bekerja adalah A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru. D. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah yang B ya, poin paling tinggi ya. Karena perubahan itu sesuatu yang pasti, sehingga kita harus bisa beradaptasi ya, atau mengikuti perubahan-perubahan itu. Sehingga poin yang paling tinggi adalah B, kemudian D, kemudian C, baru yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 19. Apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya. B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya pergi dari ruangan. Jawabannya adalah iya, jawabannya paling tinggi adalah yang C teman-teman ya. Jadi saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah gitu. Jadi C, baru yang B, kemudian yang A, terakhir baru D ya.
Selanjutnya, saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? A. Mematikan mesin dan merenggangkan badan sebentar. B. Tetap sabar berhenti dan menunggu. C. Langsung serobot hingga ke depan garis marka. D. Menyuruh orang lain untuk maju agar tak menghalangi sisi Anda. Jawabannya adalah betul, yang B ya teman-teman. Poin paling tinggi. Jadi saat lampu merah ya, kita tetap sabar berhenti ya. Terus kemudian sabar menunggu. Sehingga poin paling tinggi B, kemudian baru A ya. Kemudian D, selanjutnya adalah yang C. Oke, soal berikutnya teman-teman. Jika Anda memutuskan menikah, maka Anda akan A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda. B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri. C. Tinggal di rumah sendiri. D. Tempat tinggal bukan hal yang penting. Jawabannya adalah betul. Ya, jawabannya paling tinggi adalah yang B ya. Jadi kita sementara ya tinggal di rumah orang tua, kemudian hingga kita mampu untuk beli rumah sendiri. Yang B, kemudian C, kemudian A, baru yang D. Oke, soal selanjutnya. Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi seorang yang sukses. Dengan demikian Anda dapat A. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. B. Memiliki banyak uang. C. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi. Atau D. Memiliki usaha yang besar. Jawabannya adalah betul, A ya. Jadi poin paling tinggi adalah A. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Nah, sehingganya itulah poin paling tinggi. Selanjutnya yang D ya. Memiliki usaha yang besar. Kemudian B. Memiliki banyak uang. Terakhir adalah C. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi. Selanjutnya, 23. Menurut Anda, perbedaan antara orang yang berpendidikan adalah A. Hartanya, B. Prestasinya, C. Jabatannya, D. Pola pikirnya. Jawabannya betul ya. Jadi jawabannya adalah pola pikirnya atau mindsetnya ya. Itu yang membedakan orang berpendidikan. Sehingga poin paling tinggi adalah D, selanjutnya baru prestasinya. Nah, prestasinya, kemudian baru selanjutnya adalah jabatannya, yang terakhir adalah hartanya. Kita ke soal selanjutnya. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. B. Mampir sebentar tidak masalah. C. Asal atasan ikut tidak mengapa. Atau D. Kembali ke kantor sendirian. Jawabannya adalah betul, yang A ya. Nah, pokoknya sesuatu hal yang itu dilarang oleh aturan, kita harus memiliki sikap yang tegas ya. Nah, kita langsung menolak dan ngajak ke jalan yang benar ya. Atau mengajak kembali ke kantor. Sehingga poin paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya C ya, kemudian D, kemudian baru B. Oke, kita soal selanjutnya. Ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi Anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja, maka Anda A. Mencari tumpangan, B. Pulang dan tidak jadi ke kantor, C. Berjalan kaki sebisanya, D. Menelpon rekan kerja dan meminta dijemput. Jawabannya adalah ya, poin paling tinggi yang A teman-teman ya. Mencari tumpangan ya. Nah, karena mendadak kita melihat angkutan umum yang biasa kita gunakan ya, kita naiki itu melakukan mogok kerja. Sehingga kita terpaksa mencari tumpangan. A, kemudian D, selanjutnya C, kemudian baru yang B. Kita ke soal selanjutnya. Jika Anda adalah seorang dosen pembimbing, salah seorang anak bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Yang harus Anda lakukan adalah A. Menghubungi lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. B. Menghubunginya lewat temannya untuk menyuruh datang bimbingan.
C. Menghubunginya lewat telepon untuk menyuruh datang bimbingan, atau D. Mengabaikannya karena itu bukan tanggung jawab Anda. Jawabannya adalah iya, yang A ya. Jadi kita upaya untuk membantunya ya, menghubungi lewat email ya, atau surat elektronik atau telepon untuk menghadap atau menyuruhnya datang. Sehingganya A, kemudian C ya, kemudian B, baru terakhir adalah yang D. Oke, soal terakhir ya. Pak Budi bekerja pada posisi sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass di bandara. Bandara baru saja mengaplikasikan teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer. Saat ini kondisi penumpang sedang penuh sesak mengantri. Lalu ada ibu-ibu membawa anak 5 tahun ikut antrian dan terlihat kebingungan membawa boarding pass. Tindakan Pak Budi yang tepat adalah A. Menyuruhnya ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan boarding pass terbaru tersebut. Kemudian B. Mengeluarkan ibu itu dari antrian dan mengajarkan secara singkat cara menggunakan boarding pass terbaru tersebut. C. Memanggil teman Anda menggunakan alat komunikasi untuk mengganti mengatur antrian sementara Anda mengajarkan ke ibu tentang boarding pass tersebut. D. Membantunya dan mengajarkan menggunakan boarding pass terbaru tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugas menjaga antrian. Jawabannya adalah betul yang D ya. Jadi agar semuanya berjalan, antriannya tidak acak-acakan, kemudian orang yang kesulitan atau konsumen yang kesulitan terhadap boarding pass juga bisa teratasi. Sehingganya poin paling tinggi adalah D ya. Yang kedua C, B, baru yang A. Oke, itulah 27 contoh soal ya untuk kompetensi manajerial. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas tadi, 27 yang sudah kita simulasikan, bisa menjadi gambaran sehingganya saat teman-teman ujian nanti itu bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di simulasi soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.